Kisah Perang Siffin. Siffin merupakan salah satu peristiwa paling penting dan paling menggetarkan dalam sejarah awal umat Islam. Perang ini terjadi di tengah masa yang dikenal sebagai Fitnah Kubra, yaitu masa ujian besar setelah wafatnya Khalifah ketiga, Utsman ibn Affan. Peristiwa wafatnya beliau menimbulkan guncangan besar di tengah umat, memunculkan tuntutan keadilan, sekaligus membuka ruang perbedaan pandangan tentang bagaimana cara menegakkan hukum dan menjaga stabilitas negara. Ketika Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, beliau menghadapi kondisi politik yang sangat sulit. Sebagian wilayah Islam telah dipenuhi ketegangan, dan tuntutan agar para pelaku pembunuhan Utsman segera dihukum semakin menguat. Di sisi lain, Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai gubernur Syam juga menuntut penegakan Qisas bagi khalifah yang terbunuh sebelum memberikan baiat sepenuhnya kepada pemerintahan baru. Perbedaan cara pandang inilah yang perlahan membawa dua kekuatan besar umat Islam menuju medan Siffin di tepi sungai Efrat. Pertempuran yang terjadi bukan sekadar bentrokan militer, melainkan ujian berat bagi persatuan kaum muslimin. Ribuan pasukan dari kedua pihak yang sama-sama beriman harus berhadapan di medan perang. Ketika pertempuran semakin sengit, muncul upaya menghentikan pertumpahan darah melalui tahkim atau arbitrase. Namun keputusan ini justru memunculkan dampak baru dalam sejarah politik Islam, termasuk lahirnya kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap kepemimpinan dan keadilan. Dari peristiwa Siffin, para ulama mengingatkan umat Islam agar selalu berhati-hati dalam menilai konflik di antara para sahabat. Baik Ali maupun Muawiyah adalah tokoh besar dalam sejarah Islam yang memiliki niat dan ijtihad masing-masing dalam menghadapi situasi yang sangat kompleks. Oleh karena itu, generasi setelah mereka diajarkan untuk menjaga adab, tidak mencela para sahabat, serta mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Pada akhirnya, kisah Siffin menjadi pelajaran penting bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa persatuan adalah nikmat besar yang harus dijaga, bahwa perbedaan harus diselesaikan dengan hikmah dan keadilan, dan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipahami, agar kesalahan masa lalu tidak terulang kembali di masa depan.